Perkenalkan, saya Freya Ecclesia Mayasti, NIM 203010801008. Pada kesempatan kali ini akan membahas terkait dengan praktikum parasitologi, pemeriksaan serkaria, pemeriksaan metaserkaria, dan pemeriksaan telur cacing. Berikut adalah hal-hal yang dibahas dalam pelaksanaan praktikum. Baik, untuk tujuan praktikum sendiri adalah untuk mengidentifikasi telur cacing dan larva Paragonimus westermani. Baik, yang selanjutnya adalah dasar teori. Jadi menurut Chai dan Jung di tahun 2018, cacing Paragonimus menyebabkan penyakit paragonomiasis dan terdapat 9 spesies genus Paragonimus. Baik, pada gambar 1 dapat dilihat gambar dari Paragonimus westermani. Untuk yang A sendiri adalah telur cacing, yang B adalah serkaria, dan yang C adalah metaserkaria. Pada gambar kedua dapat dilihat cacing dewasa dari Paragonimus westermani. Untuk ciri-cirinya sendiri yaitu bertubuh tebal, warna coklat kemerahan, panjang 7,5 sampai 12 mm, lebar 4 sampai 6 mm, dan di dalam tubuh memiliki 2 alat reproduksi dan bisa berkembang biak sendiri. Baik, untuk gambar ketiga adalah telur dari Paragonimus westermani pada sampel sputum atau sampel dahak. Dan pada gambar keempat adalah siklus daur hidup dari Paragonimus westermani. Akan saya jelaskan, jadi untuk orang yang terinfeksi cacing Paragonimus, maka di fesesnya akan tercampur dengan telur cacing. Nah, telur cacing yang keluar melalui feses ini, dia unbryonated eggs, yang dimana nantinya akan berkembang menjadi telur berembrio, lalu menetas berubah menjadi mirasidia, lalu mirasidia akan berenang di air. Jadi ketika mirasidia bertemu dengan keong, maka mirasidia akan masuk ke dalam tubuh keong dan menjadi sporokista. Sporokista berkembang menjadi redia. Ketika mencapai tahap serkaria, lalu bertemu dengan udang dan kepiting, yang dimana serkaria akan masuk ke tubuh udang atau kepiting dan berkembang menjadi metasarkaria. Lalu ketika metaserkaria termakan oleh manusia, maka metaserkaria akan berada di usus halus dan sebagian akan menembus dinding usus. Lalu cacing yang baru saja menjadi dewasa tetap berada di usus halus beberapa hari sebelum memasuki kolom. Kemudian melintasi diafragma dan pleura. Lalu memasuki jaringan peribronkiolar paru-paru dan cacing terkapsulasi berpasangan oleh jaringan ikat inang dan berkembang, menghasilkan lesi ektopik dan mati karena reaksi inang. Parasit ini akan menimbulkan gejala utama seperti sesak napas disertai batuk, disertai darah, atau batuk berdahak kecoklatan. Baik, untuk selanjutnya adalah alat dan bahan yang akan digunakan dalam pelaksanaan praktikum dapat diperhatikan. Yang selanjutnya terkait dengan prosedur kerja. Yang pertama adalah pemeriksaan serkaria, yang dimana metode untuk menemukan serkaria Paragonimus westermani pada keong air tawar menggunakan teknik crushing. Tahapannya yaitu meletakkan keong pada cawan Petri, kemudian cangkang keong dihancurkan secara perlahan dengan mortar, lalu keong yang sudah hancur ditetesi aquades. Selanjutnya diperiksa menggunakan mikroskop stereo untuk mengetahui keberadaan serkaria. Yang kedua adalah pemeriksaan metaserkaria dapat diperhatikan pada gambar kelima dan keenam untuk metodenya, di mana pemeriksaannya sendiri yaitu dilakukan secara manual dengan mengeluarkan cangkang keras dari kepiting dan melepas insang, yang kemudian ditekan di antara dua kaca preparat dan diperiksa menggunakan mikroskop. Lalu mengambil jaringan hepatopankreas, aduk rata di dalam karapas atau bagian keras dari crustacea, dan kemudian dipindahkan ke dalam gelas kimia. Lalu aquades ditambahkan ke dalam adukan, dan sedimen dibiarkan mengendap selama 5 menit, dan kemudian supernatan dituangkan. Pencucian sedimentasi diulangi sampai cairan supernatan dipindahkan melalui saringan stainless mesh ke dalam gelas kimia. Proses sedimentasi diulang sampai supernatan menjadi jernih, dan sedimen diperiksa menggunakan mikroskop. Pemeriksaan telur cacing. Sputum harus diperoleh dari saluran pernapasan bagian bawah dan bukan sampel sebagian besar dari air liur. Lalu pengambilan spesimen dahak harus dilakukan pada pagi hari. Sampel dahak dapat diperiksa dengan beberapa cara seperti dahak disentrifugasi dan kemudian sedimen diperiksa langsung menggunakan mikroskop. Jika dahak terlalu kental, natrium hidroksida dengan volume yang sama dapat ditambahkan sebanyak 3%. Kemudian sentrifugasi dan periksa sedimen menggunakan mikroskop. Spesimen dapat diawetkan dalam 10% formalin dan prosedur konsentrasi formalin etil asetat dapat disesuaikan dan sedimen diperiksa menggunakan sediaan langsung atau pewarnaan.
Pengetelaan sampel feses menggunakan teknik CAT dan pemeriksaan keberadaan telur cacing menggunakan mikroskop binokular. Berikut merupakan daftar pusaka pada pelaksanaan praktikum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.